you see what I see? Jam kerja kantor aku itu kan agak toksik ya, karena kadang overwork dan gak pernah dibayar sebagai lembur. Apalagi kalau akhir bulan. Sering banget orang-orang finance itu pulang jam 8 malam. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Gila banget kan? Tapi kalau awal bulan sih biasa aja. Jam 5-an juga kita udah pada balik. Kita itu ruko 3 lantai. Dan karyawan di sini sekitar 20 orangan aja kan. Nah, kantor kita itu masih dibilang baru. Soalnya karyawan kita kan makin nambah, sedangkan ruko sebelumnya kecil. Karena aku di sini posisinya sebagai finance, jadi overwork menurut atasan itu ya udah biasa kata dia. Wajar katanya. Tapi menurut aku sih enggak ya, meskipun enggak sendirian sih lemburnya. Karena kalau udah lembur itu kadang sisa kita berdua doang di kantor. Disisain satpam depan ruko doang itu. Mana kita juga menakutkan bocahnya. Dan waktu itu ada kejadian di mana kita gak berani lembur lagi sampai ngancem ke atasan mau resign. Nah, singkatnya waktu itu aku sama Dina lembur karena akhir bulan, udah biasa lah. Banyak banget yang harus dikerjain di laporan keuangan sama kita berdua. Terus lampu lantai 3 itu kadang udah mati kan, sama lantai bawah. Cuman gak semua, disisain bagian tangganya aja. Pas abis Isya, kita dengar ada orang bolak-balik di lantai bawah. Kita pikir ya paling si admin lah ya. Dan itu tuh cukup lama kita dengarnya. Yaudahlah, kita juga gak peduli. Intinya pengen cepet pulang. Terus kan jendela kantor kita itu yang lantai 2 belum ditutup tirainya. Jadi kita bisa lihat kondisi luar tuh kayak mana. Karena seberang kita juga ruko kan. Pas lihat ke sana, kita berdua juga lihat posisi ruko ini tuh masih banyak karyawan yang mondar-mandir, kayak siluet gitu loh. Tapi mukanya kita nggak jelas. Terus ada salah satu karyawan ruko itu stay di depan kaca ngadep ke kita. Bentukannya tuh nggak jelas, kita lihat siluetnya aja. Oh, ada orang gitu di dalam kantornya. Terus kata Dina, stres kali dia ya lembur. Terus ngelihat kita lembur juga, sama-sama stres deh. Ya udahlah, kita juga nggak hirauin. Karena kita ngejar waktu banget biar nggak sampai kemalaman. Nah, pas 8:30 kerjaan kita kan udah kelar nih. Kita berdua beres-beres, terus mau turun ke bawah. Sebelum turun ke bawah, kita lihat lagi ke ruko seberang. Sepik-sepik sih sambil nutup tirai jendela. Terus kata Dina, anjir, masih ada orangnya. Gila kali ya lemburnya. Kita aja pulang jam segini udah stres, dia mau sampai kapan lemburnya? Kan kita sebelumnya ngelihat ada beberapa yang lalu lalang. Nah, pas waktu itu kita lihat satu orang doang di depan komputer. Kita juga gak yakin sih itu orang apa bukan, karena kan kurang jelas ya. Kita lihat dari sini. Ya udahlah, kita nggak peduliin, kita mau pulang. Nyampe rumah tuh aku sama Dina sekitar jam 10-an. Besoknya ya udah masuk lagi tuh kan kita berdua. Dan sialnya kita dapat lembur lagi. Sekarang lemburnya bertiga karena kita gak sanggup kalau cuma berdua. Mana cewek juga kan. Akhirnya aku sama Dina ditemenin sama salah satu anak finance yang cowok. Sebut aja namanya si kampret karena anaknya jahil banget. Tiga-tiga deh tuh kita ngerumpugin laporan keuangan. Pas lagi ngerjain,
si Dina kepo sama ruko seberang. Dia bilang, apa karyawan di sana lembur juga ya kayak kita gitu. Pas ngebuka tirai jendela, ternyata masih ada karyawan di ruko seberang ternyata. Cuma yang bikin kita bingung, itu orang-orang yang ada di ruko seberang itu kayak larian gitu, tau gak sih? Aneh kan? Ini mereka lembur, apalagi main kejar-kejaran sih. Kita bertiga tuh sempet bengong gitu kan depan kaca, sembunyi itu, takutnya ketahuan dinauti sama mereka. Terus si kampret ngomong, sesetres itukah mereka? Terus udahlah kita lanjut aja, nggak peduli gitu. Kan nggak mungkin ya kita ngepoin terus si karyawan di sana. Nah, pas kerjaan kita udah kelar sebelum jam 8-an, kita beres-beres tuh kan. Terus kita nengok lagi ke arah sana. Ternyata udah sepi, tinggal satu ruangan doang yang masih nyala lampunya. Oh, udah pada balik duluan kali ya mereka, kata si kampret. Terus tiba-tiba ada orang yang muncul deket jendela sana kan. Mana diem doang lagi posisinya. Abis itu lampunya mati. Jadi tuh ruko mati total deh dalamnya. Tuh orang keluarnya gimana anjir kalau lampunya dimatiin duluan, kata Dina. Pakai senter HP kali dia, kataku. Nah, turunlah kita ke bawah sambil ngunci pintu ruko. Abis itu kita bertiga mau balik kan, pakai motor masing-masing yang diparkirin depan ruko. Nah, seberang kita kan ruko itu ya. Sebelum pergi, kita ngelirik lagi dong. Kali aja kita barengan nih keluarnya sama si karyawan itu. Terus tiba-tiba si Dina ngomong gini, anjir, itu plang rukonya disewain. Aku sama si kampret refleks nengok dong ke plang merah yang nempel di tembok ruko itu. Terus kita refleks kaget juga kan, dengan jelas kalau plang itu tuh ada tulisan ruko ini disewakan. Terus tiba-tiba dua ruko itu nyala, yang bikin kita langsung nyibrit tancap gas tanpa lihat ke belakang. Yaudahlah, besoknya kita cek lagi kan, dan plang itu tuh emang masih ada. Aku sempat tanya sama satpam ruko yang stay di depan kan, dari kapan nih rukonya kosong? Terus kata si satpam, baru 2 bulan kosong neng gitu. Masih aku sama Dina dan si kampret itu tuh masih gak percaya kalau ruko itu tuh kosong. Sebenarnya ruko di sini tuh keisinya baru dikit gitu. Terus apa ya? Aku gak merhatiin juga sih kalau itu kosong. Terus ada PT-nya gitu kan. Meskipun bagus ya, mungkin karena mahal harga sewanya. Terus di komplek ruko itu baru ada beberapa PT yang nempatin. Pas tahu kalau ternyata itu kosong, aku, Dina sama si kampret gak pernah mau lembur lagi. Kita udah pernah cerita hal ini ke atas kita, cuman dia gak percaya. Ya gak percaya, gak tahu deh, pokoknya gak ada urusannya sama perkembangan kantor, kata dia. Tapi tetap sih kita udah gak mau lembur lagi, meskipun si atasan udah sering ngomel-ngomel. Lagian juga dia gak ngerasain apa yang kita rasain waktu itu kan. Dan yang paling bikin kita kapok pulang malam lembur itu, kata bagian admin, dia sering banget ditegor sama atasan karena katanya kalau kita lembur itu kita jarang matiin lampu lantai 2. Padahal ya, jelas-jelas lampu itu selalu Dina matiin. Maksudnya tuh aku sama si kampret juga jadi saksi kalau ruko itu tuh emang udah dalam keadaan mati lampunya semuanya. Cuma lampu depan dinyalain dong, gak mungkin kan kita matiin. Itu atasan sering ngomel-ngomel, kata tagihan tuh
lumayan tinggi buat listrik, karena beberapa lampu bekas kita tuh jarang banget dimatiin, pintu-pintu kadang nggak rapi gitu. Terus kayak sumpah kita tuh kalau pergi itu selalu dalam keadaan beres, lampu semua mati dan nggak pernah kita tinggalin dalam keadaan nyala. Siapa yang nyalain lampu ruko malam-malam? Kan nggak mungkin ya kita jahil gitu kita nyalain lagi. Aneh banget kan, gak ada kerjaan juga kita nyalain lampu ruko. Lagi punya atasan gak percayaan banget sih. Mana gak ada CCTV, kocak banget ya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.